Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan ekonomi malam dengan nomor induk mahasiswa 1872150 Di dalam video ini saya ingin memaparkan materi mengenai mata kuliah Artificial Intelligence dengan tema peranan Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Pak Dr. Supriyadi STP MPD dan Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Kita lanjut, yang pertama itu adapun materi yang saya bahas ini, yang pertama itu pengertian kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI terus dikembangkan oleh para ahli sehingga dapat berkembang pesat. H.A. Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Knight dan Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu. Diciptakannya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bertujuan antara lain, yang pertama itu diperkirakan AI akan digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. Yang kedua itu diperkirakan kehadiran AI akan membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya, dan yang ketiga itu diharapkan dapat benar-benar membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks seperti melalui pengembangan kalkulator pintar berhitung cepat. Yang selanjutnya itu adalah manusia dapat merasakan berbagai manfaat yang juga dimiliki kecerdasan buatan, seperti AI tidak memihak terlepas dari penggunanya tanpa memperhitungkan faktor apapun, penilaian yang telah dibuat adalah benar. Yang kedua, AI tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Ini dapat digunakan berulang kali. Kerugian mengadopsi AI termasuk fakta bahwa meskipun akan bekerja tanpa lelah dan terus-menerus, sistem tidak akan dapat menyerap masukan yang menyimpang dari apa yang telah diprogram. Yang selanjutnya itu adalah penerapan Artificial Intelligence dalam pembelajaran. Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan atau AI di lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengalihan tugas guru ke sistem AI yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajar sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas. Dalam bentuk peran alternatif, AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang pertama itu adalah mentor virtual. Internet sekarang yang universal diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satu program yang berjalan bersama The Lab System yang beroperasi lebih sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning terintegrasi adalah virtual mentor. Yang kedua itu adalah voice assistant. Pengguna dapat belajar tanpa harus membaca berkat fitur asisten suara atau voice assistant, pengganti suara. Membaca informasi yang mengaktifkan asisten suara akan berbeda dengan proses kognisi manusia, seperti penyerapan informasi dari suara. Voice assistant dijelaskan dalam satu contoh sebagai alat untuk memahami sudut pandang guru. Dalam ruang kelas, fitur ini mempercepat pencarian siswa terhadap materi-materi tambahan. Adanya voice assistant juga memungkinkan siswa mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Yang selanjutnya itu adalah yang ketiga, yaitu smart content. Sebuah aplikasi bernama Smart Content menawarkan data seperti laporan cuaca, berita terbaru, alarm, dan laporan perdagangan pasar saham. Fungsi ini menyediakan bahan bacaan terbaru dari buku-buku
yang baru dirilis serta pencari informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang tercakup dalam bidang pendidikan. Kemampuan ini tersedia dalam aplikasi seperti Kram 101 yang membagi buku teks digital menjadi beberapa bab. Hal ini akan memudahkan pembaca, dalam hal ini siswa, yakni untuk menggali informasi yang mereka cari. Yang keempat itu Presentation Translator. Presentation Translator atau penterjemah presentasi memiliki kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan. Pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel, ataupun buku digital tanpa perlu membaca dan menerjemahkan satu persatu. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengarkan ucapan atau kalimat bahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.